Kita ke informasi selanjutnya. Sebuah masjid di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur Rabu pagi terbakar. Kobaran api merambat cepat hingga meluluhlantakkan seluruh bangunan. Bambang, tolong teleponin gardu PLN-nya dong. Rawa gelam, dimatikan dulu, izin. Rawa gelam. Kobaran api membesar cepat dan merambat ke seluruh bangunan masjid di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Warga dan pedagang sekitar mencoba memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang dari dalam masjid. Namun, banyaknya material yang mudah terbakar membuat api menjalar dengan cepat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Ya kurang tahu lah kalau masalah apinya. Pokoknya orang-orang banyak yang teriak kebakaran gitu aja. Foto-foto udah gede. Terus sempat dipadamin sama warga juga nggak Pak? Warga? Enggak, ya sama kita orang aja yang pada masuk dalam bantuin siramin doang. 7 unit mobil pemadam kebakaran dari suku dinas pemadam sektor Cakung dikerahkan ke lokasi kejadian. Dalam waktu kurang dari 30 menit, api berhasil dipadamkan oleh petugas. Ya, untuk kronologis kejadian, sekiranya tadi api sudah mulai berkobar di Masjid Jakarta sekitar pukul 9.45. 9.45 api disertai dengan asap yang hitam. Namun kemudian manajemen PT GF bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur beserta dengan tim keamanan setempat bersinergi dan kita langsung memadamkan api yang berkobar dari Masjid Jakarta. Sebelum masa pandemi, masjid berusia 39 tahun ini kerap digunakan buruh pabrik dan warga sekitar untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Innalillahi, ya semoga ada hikmah dari peristiwa kebakaran masjid tersebut gitu ya Ustaz. Ustaz, ini saya mau nanya nih Ustaz, sebenarnya pada zaman Rasulullah dahulu ada gak sih Ustaz peristiwa serupa? Jadi ada suatu masjid yang terbakar, lalu para sahabat gimana nih Ustaz melihat dan apa yang mereka lakukan ketika melihat ada satu tempat ibadah yang terbakar gitu Ustaz? Ya, betul Mbak Sheila, tempat ibadah, masjid, musola adalah merupakan tempat yang sangat mulia, merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena itu dibuat oleh manusia, mungkin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kebakaran dan sejenisnya. Terjadi pada Masjid Nabawi. Ini masjid yang sangat dicintai oleh kita, Masjid Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 654, dalam literatur sejarah disebutkan, pernah Masjid Nabawi hancur ludes. Semuanya tidak ada yang tersisa, kecuali beberapa keping-keping ya dari atap dan sejenisnya yang memang masih tersisa dari kobaran api yang sangat panas. Apa yang dilakukan oleh para sahabat saat itu? Mereka selalu berusaha untuk menenangkan diri bahwa kejadian ini merupakan ujian kesabaran. Berat, memang ujian kesabaran dikaitkan dengan rumah ibadah. Rumah sendiri aja berat, bagaimana ini rumah bersama untuk beribadah, bermunajat di sisi Allah. Kemudian mereka pula setelah itu bergandeng bahu untuk kembali membangun sarana ibadah bersama-sama. Justru disinilah ada sisi yang sangat positif. Betapa ketika melihat sebuah peristiwa, musibah dan sejenisnya, termasuk terhadap rumah Allah, inilah ujian kita pula untuk kita siap membangun kembali rumah Allah, sarana ibadah kita, sarana munajat kita. Dengan demikian maka insya Allah berarti kita sudah meyakini semua terjadi karena izin dari Allah, karena takdir Allah. Namun pada masa yang sama kita tidak diam, tapi kita bergandeng bahu, bertolong menolong, gotong royong untuk kembali menyiapkan sarana ibadah untuk kebutuhan ibadah kita semuanya, insya Allah. Insya Allah ya, bicara mengenai pembangunan masjid Ustaz, semoga banyak para dermawan yang ingin menyumbang atau bahkan membangun masjid ini menjadi masjid yang lebih megah. Nah Ustaz, yang saya mau tanya, sebenarnya apa sih keutamaan atau pahala yang dapat kita peroleh jika kita membangun masjid atau memberikan sedikit rezeki kita untuk masjid? Ya, subhanallah Mbak Sheila, membangun masjid atau berkontribusi adalah sebuah amal yang sangat mulia. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapapun yang berkontribusi, mungkin dengan dananya atau ia sendiri, karena ada pula orang yang bangun masjid dengan dananya sendiri, ada pula yang secara gotong royong berwakaf, maka Allah siapkan rumah atau dikatakan oleh para ulama istana di dalam surga. Jadi surga itu seluas langit dan bumi, di dalamnya ada istana, ada rumah. Nah, jika kita ingin luasnya surga yang demikian luas itu,
kita bangun rumah kita, kita bangun istana kita. Seperti kita bangun rumah kita di dunia. Siapapun yang ingin mendapatkan istana di surga, bangunan termewah di surga, maka ia siap untuk memberikan alokasi dananya, infak, sedekah dan wakafnya untuk kebutuhan tempat ibadah. Apakah sendiri ia membangunnya, itu adalah keleluasaan dan kelapangan. Namun jika tidak mampu, dengan beberapa dana yang kita siapkan, insya Allah tetap kata para ulama, hadisnya itu adalah siapapun yang membangun. Apakah ia membangun sendiri karena ia memang mampu, atau membangun bersama-sama supaya semua masyarakat pun mendapatkan pahala imbalan yang sangat besar di yaumil qiyamah. Masya Allah, pahalanya banyak ya Ustaz ya. Jadi kita jangan hanya investasi di dunia untuk kesenangan kita, tapi kita juga harus memikirkan investasi di akhirat ya.